Shalom, nama saya Gerhana Mentari Sianipar dan saya mahasiswa STT IKSM Sentosa Asih Prodi Pendidikan Agama Kristen. Saya akan mempresentasikan tentang evaluasi pembelajaran pendidikan agama Kristen dalam lingkup anak sekolah minggu GPD Karmel Arduri menggunakan metode CIP. Metode CIP itu adalah konteks, input, proses, dan produk. Adalah pendekatan yang komprehensif dalam evaluasi program yang dapat diterapkan di berbagai konteks termasuk di sekolah minggu. Pendahuluan, evaluasi pembelajaran merupakan bagian penting dalam proses pendidikan termasuk dalam lingkup anak sekolah minggu di GPD Karmel Arduri. Anak diperkenalkan dengan nilai-nilai spiritual dan moral-moral melalui ajaran Alkitab serta juga dalam kegiatan yang memperkuat iman Kristen. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana anak-anak memahami dan mengaplikasikan ajaran-ajaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Evaluasi pada anak sekolah minggu GPD Karmel Arduri perlu dilakukan secara pendekatan yang menyenangkan, relevan, dan sesuai dengan usia-usia mereka. Melalui evaluasi pembelajaran ini, kita dapat mengetahui metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Evaluasi ini juga menjadi sarana untuk perkembangan karakter anak sekolah minggu dalam hal kedisiplinan, kasih sayang, dan juga kepedulian terhadap sesamanya. Konteks evaluasi, kekuatannya adanya dukungan dari gereja setempat, adanya dukungan orang tua, kehadiran sangat mendukung. SDM bagaimana memanfaatkan kualitas diri. Nah, sebagai guru sekolah minggu harus menjadikan dirinya sebagai alat peraga dalam sekolah minggu. Pengembangan diri sekolah minggu itu sangat penting. Kekurangan ataupun kelemahan. Kekurangan keaktifan dalam kehadiran anak sekolah minggu bila hujan datang, kurang sehat badan seperti demam dan lain sebagainya. Keterbatasan waktu pembelajaran sekolah minggu untuk mendalami materi, melakukan evaluasi yang komprehensif. Kurangnya alat dan sumber evaluasi yang tepat, yaitu hanya menggunakan tanya jawab yang sederhana. Tingkat pemahaman anak itu bervariasi. Minimal juga harus ada keterlibatan orang tua dalam proses evaluasi. Yang harus diterapkan membagi anak-anak menjadi kelompok untuk berdiskusi tentang firman Tuhan, disesuaikan dengan usia yang disampaikan pada hari pertemuan. Mengajak anak untuk kerjasama dalam menyelesaikan proyek atau tugas-tugas yang diberikan seperti menggambar, menjawab teka-teki silang, dan lain sebagainya. Input evaluasi. Input dari guru sekolah minggu mendorong anak sekolah minggu untuk berpartisipasi aktif anak. Ketersediaan sarana dan prasarana serta alat peraga, bahan kreatif juga ruangan. Input dari orang tua, perkembangan karakter anak. Orang tua juga bisa memberikan pandangan mengenai perubahan sikap anak. Minat keterlibatan anak di rumah berbicara tentang firman Tuhan, contohnya berdiskusi atau tanya jawab juga dengan orang tua, ya, dan aktivitas interaktif. Melakukan evaluasi secara berkala setiap 3 bulan buat guru-guru sekolah minggu, melihat meningkatkan guru dalam mengajar, membina anak sekolah minggu. Prosesnya dalam jangka panjang membangun sistem pembelajaran yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, berfokus pada pengembangan program kurikulum dan meningkatkan keterampilan dalam mengajar anak sekolah minggu. Pelatihan untuk guru sekolah minggu tujuannya supaya mengajar lebih meningkatkan kualitas, potensi guru dalam mengajar anak sekolah minggu, membangun kerjasama dengan orang tua, dan mendukung pelatihan pengajar guru sekolah minggu. Dalam jangka pendek, prosesnya adalah melakukan perbaikan langsung berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, memberikan apresiasi kepada anak-anak yang menunjukkan sikap atau pemahaman yang baik, yang memberikan hadiah kecil karena mereka bisa
mengerti dan bisa menjawab tanya jawab yang diberikan guru sekolah minggu kepada anak-anak, memotivasi anak supaya lebih giat dalam mengembangkan diri, ya, memotivasi, memberikan suatu pujian kepada anak. Juga ada kegiatan menggambar. Kesimpulan dalam menggunakan metode chip ini adalah metode pembelajaran dengan menggunakan chip ini dapat menjadi lebih menarik dan efektif. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman anak-anak tentang ajaran Alkitab, tetapi juga membantu mereka belajar untuk bekerja sama, berinteraksi, dan menerapkan nilai-nilai rohani dalam hidup mereka, mengembangkan karakter anak yang positif, ya, empati, kerjasama, dan tanggung jawab. Inilah bentuk-bentuk kegiatan anak-anak sekolah minggu GPD Karmel Arduri. Ketika mereka ada perlombaan, kita sebagai guru sekolah minggu memberikan mereka hadiah atau suatu penghargaan. Nah, di dalam sekolah minggu mereka menjawab kuis, ya, ada tanya jawab. Bahkan mereka yang mengerjakan proyek mereka menggambar, mereka dapat hadiah yang bagus. Nah, dan diajarkan juga di dalam berdoa. Demikianlah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.